Ada banyak jalan menuju Roma, apalagi kalau kita bicara soal cuan ya. Ada banyak cara juga untuk mencari dana, terutama buat perusahaan. Selain lewat utang, cara yang kini banyak ditempuh adalah lewat pencatatan saham perdana alias IPO. Selain untuk mencari dana segar, ada banyak keuntungan juga yang bisa diambil perusahaan. Misalnya untuk perkembangan bisnis dan juga investasi perseroan. Kita lihat bagaimana tren pertumbuhan perusahaan yang IPO di bursa. Saudara, dari 2018 hingga 2020, saudara, ya tren IPO sebenarnya sempat turun dari 57 perusahaan turun ke 55 perusahaan dan di 2020 ada 51 perusahaan. Ya, meskipun angkanya adalah 51 ini sebenarnya lebih tinggi dibandingkan IPO yang tercatat sebelumnya di tahun 2018. Padahal di tahun 2020 kita tahu saat itu sedang pandemi, tapi ya masih banyak juga perusahaan yang pede untuk IPO. Setelah itu kita lihat trennya ya, setelah pandemi COVID-19, wah ini mulai meningkat ya dari 51 perusahaan, di 2021 54 perusahaan, 2022 59 perusahaan dan 2023 adalah 79 perusahaan. Nah, di tahun 2023 ini jadi pencapaian tertinggi bursa sejak tahun 1990. Sementara untuk dana yang berhasil dikumpulkan paling banyak terjadi pada 2021 ada sekitar 62 triliun rupiah dana segar berhasil terkumpul. Di 2023 lalu meskipun jumlah perusahaan terbanyak tapi dana yang dikumpulkan ini lebih rendah dibandingkan 2021 yaitu hanya 54 triliun rupiah. Otoritas bursa membebaskan ke perusahaan dan IPO ini bisa digunakan untuk apa? Mulai dari bayar utang, modal kerja, hingga belanja modal. Semua diizinkan oleh otoritas. Masyarakat pun akhir-akhir ini hobi untuk ikut IPO dan mengambil cuan dari perubahan harga saham emiten yang IPO. Nah ini makanya ya saudara, pencatatan saham di Indonesia jadi yang tertinggi di ASEAN. Kita lihat bagaimana data tren pertumbuhan IPO di ASEAN dari 2018 hingga 2023. Ini dia kira-kira ada 6 negara yang kita bisa cermati bersama. Tentu yang paling besar adalah Indonesia ya, di bagian kiri bawah ya. Ada 49,9%. Berikutnya yang juga cukup besar kedua adalah Thailand 19,3%, ada Malaysia ya tetangga kita 8,9%, disusul oleh Filipina 6%, Vietnam 5,9%. Namun ini angkanya ada yang menarik ya saudara ya, Singapura justru minus 14,3%. Nah, dari 6 negara ASEAN, perusahaan IPO di Singapura malah semakin sedikit. Sementara di Indonesia, ini jumlahnya terbanyak dari sektor industri dengan besaran perusahaan ada di kelas menengah. Boomingnya indeks harga saham gabungan pasca pandemi akhirnya membawa dampak dan berkah juga untuk para calon emiten. Tahun ini saja saudara, BEI mencatat sudah ada sekitar 24 perusahaan yang antre ingin ikut penawaran umum perdana saham. 4 diantaranya adalah yang mengantre merupakan perusahaan besar dengan aset jumbo di atas 250 miliar rupiah. Bagaimana sih potret pasar modal Indonesia sampai segitu digemari emiten untuk IPO? Ini dia saudara. Nah, kira-kira per 31 Januari 2024 kami hadirkan untuk Anda datanya. Kemarin indeks kira-kira rata-rata transaksi harian adalah 10,2 triliun rupiah, angka yang cukup besar untuk rata-rata harian, dan total perusahaan yang tercatat ini sekitar 911. Total kapitalisasi pasar adalah 11.417 triliun rupiah. Kemarin indeks harga saham gabungan ditutup di angka 7.235. Ini melemah 0,17%. Investor tampaknya merealisasikan keuntungan mereka ya karena long weekend. Bikin investor hanya bisa berdagang sampai di hari Rabu saja. Catatan untuk Anda, saudara, saham emiten IPO yang cenderung volatil dapat dimanfaatkan trader dalam jangka pendek. Namun untuk investor, jangka panjang kinerja fundamental menjadi faktor yang harus diperhatikan.
IPO jadi salah satu alternatif pembiayaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Di tahun 2023 lalu, total ada 79 perusahaan melantai di Bursa Efek Indonesia dengan himpunan dana mencapai 54 triliun rupiah. Apa sebenarnya manfaat yang dirasakan perusahaan yang akhirnya memutuskan untuk mencari pembiayaan lewat IPO? Pagi ini kita akan berbincang dengan Bapak Ricky Boy Permata, co-founder dan CCO Ultra Voucher. Selamat pagi, Pak Ricky. Sebelumnya selamat, Ultra Voucher udah melantai di IPO ya, udah melantai di bursa. Nah, apa nih yang akhirnya memutuskan untuk Ultra Voucher? Akhirnya kita putuskan untuk IPO aja deh, melantai aja deh di bursa. Ya, terima kasih Mbak Gladys, terima kasih juga Bapak Ibu. Jadi secara histori memang Ultra Voucher ini adalah perusahaan teknologi, memang kita fokusnya kepada memberikan solusi bagaimana kita bisa mendapatkan best deals, best experience dalam shopping dan berbelanja. Baik itu belanja di restoran, F&B, dan juga shopping di beli baju dan sebagainya juga ya. Nah, kalau dilihat sebenarnya dari awal berdiri sampai sekarang Ultra Voucher dari awal 2016-17 kita sebenarnya profit company. Jadi dari awal tuh kita sudah bisa ngembangin bisnis kita sendiri dari our own capital. Tapi kita tahu kalau memang kita hanya berdiri sendiri, kita untuk berkembang itu lebih lama, Mbak. Jadi makanya kalau misalnya kita mau lebih mengembangkan strategi, pengembangan produk, promosi, kita membutuhkan tambahan modal. Tapi memang objektifnya adalah untuk pengembangan bisnis, sehingga meningkatkan lagi fasilitas dan servis ke customer kita. Nah, daripada kita menunggu mungkin 5 tahun, 6 tahun lagi untuk ngumpulin capital dari keuntungan kita, dan ini kan menjadi tantangan terhadap potensi kompetitor masuk ke Indonesia, potensi kompetitor yang akhirnya membuat produk seperti kita. Akhirnya kita berpikir mencoba mencari alternatif pendanaan atau fundraising yang memang legal dan comply, yaitu menggunakan proses initial public offering menjadi perusahaan TBK. Jadi sebenarnya kalau ditanya objektifnya memang kita adalah pengembangan bisnis, dan itu terbukti setelah kita IPO sampai sekarang revenue kita growth-nya hampir kurang lebih dari 250%. Gross profit kita juga lebih dari 260%. Equity kita pun udah naik kurang lebih 200%. Jadi itu yang nunjukin bahwa memang dengan fundamental bisnis dan memang objektifnya adalah untuk peningkatan bisnis, fundraising dengan IPO adalah solusi yang tepat. Oke, menarik sekali ketika akhirnya memutuskan untuk mempercepat pengembangan bisnis lewat IPO. Tadi Bapak juga sudah singgung manfaat yang diterima, growth-nya bertumbuh ya sejak Juli 2023 hingga sekarang. Nah, ada lagi Pak manfaat lain yang dirasakan perusahaan Bapak lewat pembiayaan IPO ini? Iya, salah satu objektif kita selain daripada pengembangan bisnis dan pembuatan produk, kita juga mau ekspansi bukan cuma untuk market di Indonesia. Jadi setelah kita IPO di Juni 2021, mulai kita masuk nih untuk ke pengembangan area-area yang bukan hanya di Jakarta, yaitu di luar Jakarta, dan masuk ke perusahaan-perusahaan yang jauh lebih besar. Dan itu terbukti setelah kita IPO, 2 bulan setelahnya kita berhasil melaunching produk pembelian voucher belanja, voucher shopping, voucher makanan diskon di mobile banking BCA. Begitu juga di banking lainnya kita juga sudah ada di mobile banking living, sehingga kurang lebih sangat banyak mungkin mayoritas mobile banking yang ada yang memiliki voucher belanja dan e-commerce semua dari kita semua, Mbak. Dan itu yang menunjukkan kredibilitas perusahaan kita sebagai perusahaan TBK, kredibel untuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Termasuk juga kita sudah masuk ke market internasional, Mbak. Kita sudah mulai 2022 akhir kemarin go to region di Singapura. Jadi masyarakat juga sudah bisa membeli voucher shopping untuk belanja di mall-mall dan juga belanja naik taksi dengan diskon melalui aplikasi Ultra Voucher. Oke, ini manfaatnya sudah mulai terasa, mulai dari kredibilitas yang juga semakin dikenal, bisa sampai go internasional. Tapi boleh juga dong Pak di-sharing sebenarnya tantangan saat IPO itu apa aja Pak? Ya, memang benar banyak hal yang harus disiapkan sebelum IPO. Jadi memang pertama dari sisi kita udah mulai disiplin, merapikan laporan keuangan, melakukan audit, tax juga sangat penting sehingga tidak ada hambatan ketika melakukan pendaftaran ke IPO. Ini tantangan-tantangan yang memang biasanya
kita mungkin sebelumnya cukup lupa ya, laporan keuangan bulanan kita ada yang telat dan sebagainya. Nah, ini yang sudah mulai harus dilakukan perubahan behavior-nya. Jadi supaya tidak terjadi telat dalam uh, pelaporan keuangan kepada IDX ya. Nah, ini tantangan-tantangan dan juga structuring company dan juga structuring keuangan dan perusahaan sebelum IPO itu sangat penting. Sehingga terkadang komunikasi antar tim, makanya sangat bagus sekali kalau kita dibantu oleh berbagai macam lembaga penunjang yang profesional. Oke, intinya adalah kita harus disiplin dulu dari internal ya Pak ya. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan pelaporan keuangan. Nah, bagaimana juga peran Bursa Efek Indonesia dalam membantu perusahaan saat IPO, Pak? Bursa Efek Indonesia sangat membantu sekali bagi kami. Dari mulai literasi, kami sendiri juga diberikan informasi bahwa Go IPO ini adalah bukan sesuatu hal yang menakutkan, tapi ini sebuah opportunity. Dan terima kasih sekali kepada para pimpinan Bursa Efek Indonesia, Pak Iman, Pak Nyoman, Pak Jeffrey, yang selalu memberikan motivasi kepada kami dari awal sebelum IPO sampai sekarang setelah IPO. Sehingga kami sendiri pun selalu dibimbing apa prosesnya, apa steps-nya, sehingga kita tidak salah dalam mengambil langkah dan proses IPO-nya itu juga baik. Sehingga kita juga tidak mau nanti IPO ini menjadi sebuah ajang hanya momentum sesaat belaka. Karena bagi kami IPO ini bukan langkah akhir, tapi IPO ini adalah langkah awal. Sehingga apa yang akan kita lakukan setelah IPO itu lebih penting lagi untuk growth bisnis kita sendiri. Untuk growth bisnis. Nah Pak, ini Ultra Voucher kan sebelumnya masuk di papan akselerasi BI yang ditujukan untuk perusahaan aset berskala kecil menengah. Lalu Ultra Voucher mendapat promosi untuk masuk ke papan pengembangan dengan skala perusahaan lebih besar. Nah bagi dong Pak tipsnya agar bisa naik kelas, seperti apa Pak? Ya, thank you Mbak Gladys. Jadi memang benar, Desember kemarin tepat, puji Tuhan kami sudah naik papan dari papan akselerasi ke pengembangan. Ya mungkin bisa dibilang kami bersyukur bahwa kami perusahaan pertama dan mungkin saat ini satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memang perusahaan TBK berhasil naik papan dari akselerasi ke papan pengembangan. Kalau ditanya tipsnya sebenarnya ya kami fokus ke bisnis kita sendiri sih. Jadi we focus about our business fundamental growth, terutama apa yang sudah kita janjikan kepada investor. Itu yang kita sempat ceritakan ya pada saat IPO bahwa kita mau melakukan A, B, C, D, sehingga ini yang akhirnya meningkatkan growth perusahaan, revenue naik, profit naik, sehingga dengan profit naik sudah pasti kita memberikan dividen ke investor. Dan ini yang nunjukin bahwa memang konsistensi Ultra Voucher dari 2021 ke sekarang, 2 tahun terakhir dari semenjak IPO sampai sekarang, kita selalu memberikan dividen kepada investor kita. Nah ini yang sebenarnya sebagai motivasi dan janji kami sebagai Board of Director dan Board of Commissioner untuk memberikan apa sih target roadmap Ultra Voucher yang akhirnya memberikan value buat customer-customer kita, corporate customer, dan partner-partner brand kita, dan sudah pasti memberikan impact juga kepada investor dalam bentuk revenue dan dividen tadi. Sehingga ini konsistensi kami yang fokus di bisnis mungkin ya, mungkin juga karena kami fokus di bisnis dan terutama yang paling penting koordinasi dan komunikasi dengan bursa. Sehingga kami sendiri pun terima kasih kepada Pak Iman, Pak Nyoman yang sudah banyak komunikasi dan selalu membimbing kami sehingga kami puji Tuhan alhamdulillah bisa naik papan ke papan pengembangan. Wah, menarik sekali cerita bagaimana perjalanan Ultra Voucher bisa akhirnya IPO dan juga merasakan manfaat dari melantai di bursa. Terima kasih Bapak Ricky Boy Permata, co-founder dan CCO Ultra Voucher telah bergabung di Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Bapak.